Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Maulidia. NIM saya 191520-168. Saya dari kelas BKI 3E. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri remaja. Yaitu ada perubahan fisik. Perubahan fisik adalah karakteristik utama remaja. Pra-remaja akan mengalami lonjakan pertumbuhan, perubahan struktur kerangka, perkembangan otot dan otak, serta perkembangan seksual dan hormonal. Perbedaan jenis kelamin berperan ketika perubahan ini terjadi. Untuk anak perempuan, perubahan fisik mulai terjadi pada sekitar 12 tahun, sementara anak laki-laki biasanya mulai melihat perubahan pada sekitar usia 14 tahun. Dan ada juga sosialisasi. Sosialisasi adalah karakteristik lain dari remaja. Ketika mereka mulai bersosialisasi lebih banyak dengan teman sebaya mereka dan memisahkan diri dari keluarga mereka. Selama masih anak-anak, memiliki loyalitas kepada panutan orang dewasa mereka, seperti orang tua atau guru. Anak perempuan cenderung menempel pada kelompok kecil teman dekat, sementara anak laki-laki membangun jejaring sosial yang lebih besar. Remaja sangat menyadari orang lain dan bagaimana mereka mempersiapkan selama tahap ini. Dan ada juga perkembangan kognitif. Perubahan dalam proses kognitif adalah karakteristik selama remaja. Pra-remaja mengalami pemikiran yang lebih tinggi, penalaran dan pemikiran abstrak. Pra-remaja mengembangkan keterampilan bahasa yang lebih maju dan verbalisasi. Kemungkinan juga komunikasi yang lebih maju. Pemikiran abstrak memungkinkan remaja untuk mengembangkan tujuan, keadilan, dan kesadaran sosial. Remaja juga memutuskan bagaimana pilihan moral dan etis akan memadu perilaku mereka selama ini. Dan ada juga karakteristik pribadi dan emosional. Masa remaja adalah masa ketika emosi mulai meninggi. Orang tua dan guru mungkin mulai memperhatikan perilaku argumentatif dan agresif karena emosi yang tiba-tiba dan intens. Remaja juga memiliki sifat mementingkan diri sendiri. Mereka sibuk dengan diri mereka sendiri karena mereka mulai mengembangkan rasa diri. Dan ada juga independen, emosional, dan pemberontak. Pemberontakan remaja yang khas dapat bertahan hingga 6 tahun dan dapat mencakup perilaku menantang dan suasana hati yang berubah dengan cepat. Menurut Dr. Barton D. Smith melaporkan dalam sebuah artikel remaja berurusan dengan pemberontakan normal. Di situs ini, meskipun tidak semua remaja menjadi pemberontak, banyak yang menjadi lebih menang otoritas, seringkali memiliki dampak besar pada dinamika keluarga dan hubungan pribadi. Dan ada juga moodiness ekstrim pada remaja. Remaja terkenal karena perubahan suasana hati yang sering dan serangan lekas marah. Moodiness pada remaja seringkali merupakan bagian normal dari perkembangan remaja. Remaja menghadapi perubahan yang konstan dan cepat, tekanan sosial, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan identitas, sehingga tidak mengherankan jika mereka merasa murung lebih sering daripada tidak. Dan ada juga identitas diri. Masa remaja adalah masa ketika remaja mulai mengeksplorasi dan menegaskan identitas pribadi mereka. Selama periode perkembangan ini, remaja terlihat dalam proses mencari di mana mereka cocok dengan teman sebaya dan masyarakat pada umumnya. Dan ada juga hubungan sebaya. Selama masa remaja, hubungan dengan teman sebaya mulai lebih diutamakan daripada hubungan dengan keluarga. Meskipun interaksi keluarga lebih penting dan penting untuk perkembangan remaja, remaja lebih sering
menekan pada persepsi dan nilai-nilai teman-teman mereka. Demikian juga selama masa remaja, remaja juga mungkin sangat dipengaruhi oleh kepercayaan dan perilaku teman sebaya, dan dipasangkan dengan pengalaman hidup remaja yang terbatas dan keterampilan pengambilan keputusan yang kurang berkembang. Remaja sering rentan terhadap tekanan teman sebaya yang negatif. Dan ada juga kemandirian dan batas pengujian. Jadi, remaja sering menguji aturan dan batasan orang tua dan guru. Meskipun perilaku memberontak ini mungkin tampak bertentangan dengan orang tua. Dalam banyak kasus, perilaku ini didorong oleh kebutuhan remaja untuk mengembangkan otonomi, mengalami kegiatan baru, dan mendapatkan lebih banyak kemandirian. Dan yang terakhir ada sikap egois. Seringkali sulit bagi remaja untuk melihat keadaan dari sudut pandang orang lain. Ini sebagian disebabkan oleh struktur otak mereka yang masih berkembang. Dengan demikian, remaja mungkin menjadi egois dan fokus pada kebutuhan mereka sendiri tanpa mempertimbangkan bagaimana kebutuhan itu mempengaruhi orang lain. Kurangnya empati yang tampak ini adalah normal dan biasanya hilang dengan sendirinya begitu seorang remaja mencapai akhir masa remaja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.